Sebuah keluarga Korea, Jacob dan Monica, pindah dari California ke sebidang tanah baru mereka di pedesaan Arkansas, di mana Jacob berharap di tempat yang baru ini Jacob bisa memulai kehidupan baru sebagai petani dengan menanam tanaman Korea sementara sudah mendapatkan pemasarannya yang ada di Dallas. Ini sebenarnya sebuah pemikiran yang cukup realistis. Artinya Jacob berani memulai profesi sebagai petani dan sudah mempunyai penampungan hasil pertaniannya sehingga tidak memikirkan jika sudah panen kelak. Begitu tiba, Monica kaget dengan rumah yang akan mereka tempati, seperti tempat kontainer barang yang dirubah jadi rumah, dan tidak membayangkan hal ini sebelumnya sama sekali. 얘들아, 네. 점점 더 심해진다. 더 좋은 거 보여줄까? Sangat optimis dengan kehidupan barunya sekarang ini. Namun istrinya, Monica, kecewa dan mengkhawatirkan kondisi jantung putra mereka. Putra mereka David, mempunyai penyakit jantung bawaan sejak lahir. Di ladang mereka yang baru ini, Jacob mencoba menggali tanah untuk mendapatkan air selain untuk dikonsumsi terutama untuk pertanian mereka. Monica dan putri mereka membantu membersihkan tempat tinggal mereka dan membakar sampah yang tidak diperlukan lagi. Sementara itu Jacob ditemani David dan terus menggali tanah agar mendapatkan air yang sangat diperlukan. 우리가 그 스튜피드 스틱 썼어? 머리를 썼지. Untuk mengembangkan tanah pertanian, Jacob dibantu oleh seorang pria setempat bernama Paul dan sangat religius. Dan dengan Paul, Jacob bisa mengembangkan pertaniannya dan sekaligus bisa bersosialisasi dengan penduduk setempat. Maklum saja, mereka bisa disebut orang asing yang memasuki daerah yang baru dan harus bisa beradaptasi dengan masyarakat setempat. Untuk memenuhi kebutuhan alat pertaniannya, Jacob juga harus membeli sebuah traktor. Sementara itu keuangan mereka juga sudah mulai menipis karena banyaknya pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk memulai kehidupan yang baru ini. Dan ini membuat pertengkaran antara Jacob dan Monica, bagaimana nantinya masa depan mereka karena masih banyak kebutuhan terutama untuk pengobatan David. Jacob coba meyakinkan Monica karena semua pengeluaran ini untuk investasi di masa depan. Jacob terus meyakinkan Monica bahwa usahanya akan berhasil dan untuk masa depan mereka. Apalagi David juga membutuhkan pengobatan jangka panjang. 당신 행복할 때 예뻐 보이더라. Untuk membantu mengawasi anak-anak pada siang hari sewaktu mereka bekerja, Monica mendatangkan ibunya yaitu Sunya yang didatangkan dari Korea. Kedatangan Sunya ternyata seperti kedatangan tamu asing bagi David. Pada awalnya justru tidak mau menyalami neneknya itu. Kedatangan ibunya, Monica sangat merindukannya apalagi harapannya bisa menjaga anak-anaknya ketika mereka bekerja bersama Jacob. Hal ini sangat lumrah bagi semua keluarga di dunia apalagi ketika anak mereka semua masih kecil dan mereka harus sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ibu atau ibu mertua adalah paling ideal untuk menjaga anak-anak mereka. Ternyata David tidak terlalu menyukai kedatangan neneknya itu. Dan apalagi dia harus tidur sekamar dengannya. Neneknya, Sunya mencoba menarik perhatian David dengan oleh-oleh yang dibawanya. Tapi David tetap saja tidak berubah. David beralasan bukan nenek seperti yang dia harapkan. Walaupun demikian Sunya terus mencoba mendekati David dan mencoba menyesuaikan diri dengannya.
Ini adalah pertama sekali mereka sekeluarga datang ke gereja setempat dan sekaligus memperkenalkan diri kepada semua jemaat yang ada di situ. Oleh pendeta diperkenalkan keluarga ini pada hadirin yang ada di situ bahwa mereka akan mempunyai anggota jemaat yang baru. Jacob kesal juga dengan ibu mertuanya. Persembahan seharusnya memberi uang, justru mengambil uang. Kehadiran mereka tentu menjadi perhatian jemaat yang lain, termasuk anak seusia David. Family. We're glad you're. 그냥 일하는 게 What a beautiful. 낫겠어. 다시 안 갈 거면 헌금은 뭐하러 그렇게 많이 내? Sewaktu pulang dari gereja, mereka terkejut melihat seseorang yang lagi memanggul salib, seperti Yesus saja ketika memanggul salibnya. Alangkah terkejutnya Jacob dan keluarga karena yang memanggul salib itu adalah Paul. Lalu Jacob menyapa Paul. Lalu Paul menjelaskan karena sebentar lagi juga ada perayaan, dan Paul memang seorang yang sangat religius. Do you need a ride? Jacob hanya bisa geleng-geleng kepala melihat Paul sampai sebegitu religiusnya. No, I gotta finish. Hasil yang ditanam memang sudah menampakkan hasil. Hanya saja sumur yang digali Yakub mengering. Yakub enggan membayar air daerah, tetapi akhirnya terpaksa juga melakukannya. Dia mengalami kesulitan tambahan, seperti vendor di Dallas membatalkan pesanan mereka pada menit terakhir. Tetap saja, Jacob bertahan meskipun Monica berulang kali ingin kembali ke California. Hal ini membuat pernikahan mereka semakin dekat ke titik puncak. David juga sudah mulai hangat dengan neneknya Sunja dan sering mengajak jalan bersama. Sunja mengajak anak-anak menanam benih minari di tepi sungai. Dia memberitahu mereka tentang betapa tangguh dan berguna tanaman itu, dan memprediksi pertumbuhan yang akan berlimpah. David akhirnya mulai bersikap hangat kepada neneknya setelah neneknya mengajarinya permainan kartu, membalut lukanya, dan menenangkannya untuk tidur. Tanaman minari sebenarnya tumbuh di Asia untuk iklim yang sedang, seperti di China, dan banyak digunakan sebagai pengobatan dan dikonsumsi untuk sayuran. Ternyata tanaman minari yang dicoba Sunja di pinggiran sungai ini sangat cocok kondisi iklim dan strukturnya di tepi sungai TSB. Sementara David hanya mengikuti saja kemana Sunja pergi. David juga senang bermain-main di tepi sungai yang airnya juga sedikit dan hampir kering itu. Sunja tiba-tiba mengalami stroke dalam semalam. Hal ini diketahui David dan kakaknya ketika Sunja tidak dapat bergerak dan ngompol di tempat tidurnya. Dia bertahan dengan perawatan medis, tetapi mengalami gangguan gerak dan bicara. Pada awalnya David juga tidak menyadari apa yang terjadi. David dan kemudian memberitahukan kepada kakaknya melihat keanehan pada nenek mereka. David dan kakaknya baru sadar setelah Sonja sudah sulit menggerakkan tubuhnya dan juga kesulitan berbicara. David mencoba memanggil-manggil neneknya itu dan menanyakan apa yang terjadi. Sepertinya Sonja mengalami stroke ringan dan juga harus melalui pengobatan, dan ini sering terjadi pada orang yang sudah tua. Sewaktu kejadian ini orang tua mereka, Jacob dan Monica, sedang bekerja di peternakan ayam. David dan kakaknya akan memberitahu kepada orang tuanya ketika mereka tiba di rumah, sementara masih membiarkan Sunya berbaring dan hanya memberikan perawatan seperlunya. Sementara itu David dibawa ke dokter untuk pemeriksaan yang intensif guna melihat kondisi jantungnya. Jacob pun menyempatkan waktunya datang ke rumah sakit dan langsung dari tempat kerjanya. Hasil pemeriksaan sementara kondisi jantung David semakin membaik. Hal ini menjadi kegembiraan bagi mereka semua, yang selama ini selalu menjadi kekhawatiran melihat kondisi David. Jantung adalah organ yang sangat vital dan perawatannya juga harus dengan hati-hati karena bisa langsung berakibat fatal seperti mengakibatkan kematian seketika. 괜찮대? 의사가 알려주겠지. Suatu hari Sonja membersihkan gudang tempat lumbung hasil pertanian.
Dia mengumpulkan sampah-sampah yang sudah tidak digunakan lagi kemudian lalu dibakar. Namun, Sunja secara tidak sengaja membakar lumbung yang berisi hasil bumi itu karena api merambat ke tempat lain dan ini tidak bisa diatasi oleh Sonja apalagi sekarang geraknya sudah terbatas dan semakin lambat dan akhirnya api menjalar kemana-mana. Setibanya di rumah, Jacob dan Monica merasa ada yang bau asap dan mendapati api yang sudah besar dan bergegas masuk untuk menyelamatkan tanaman, dan Monica juga segera masuk. Akhirnya, api menjadi tak terkendali, dan mereka memutuskan untuk menyelamatkan satu sama lain sambil meninggalkan lumbung yang terbakar. Sunja yang putus asa dan bingung mulai pergi, tetapi Anne dan David bergegas membawanya kembali dan menghiburnya. Jacob berusaha menyelamatkan hasil pertanian sebisanya, sementara Monica juga sudah berhasil membawa ibunya dari gudang yang terbakar itu. Setelah peristiwa itu, kondisi mereka pun normal kembali dan mulai lagi dari semula dan mencoba melupakan yang terjadi. Kebahagiaan Jacob dan Monica adalah karena kondisi David semakin membaik dan mendekati normal untuk kondisi jantungnya. Ini semacam keajaiban bagi keluarga itu. Beberapa waktu kemudian, Yakub dan Daud pergi ke sungai untuk memanen minari, yang telah tumbuh dengan subur yang pernah ditanam oleh Sonja. Jacob melihat dan terkagum-kagum betapa bagusnya tempat yang dipilih Sunja untuk menanamnya. Ini sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh Yakub sebelumnya. Apakah kemudian Yakub akan mengganti tanamannya dengan minari? Atau khusus menanam minari seluruhnya karena melihat kondisi struktur tanah yang sesuai dengan area tempat baru mereka itu? Yang jelas minari memberikan penghiburan dan pengharapan untuk mereka semua.